warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi di materi fikih kelas 3 dengan Bapak Dondon. Apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah, Bapak harap semua kalian yang ada di rumah, baik itu ayah, bunda, adik dan kakak, serta kalian sendiri dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, mari kita semua panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan umur panjang, kesehatan, serta kenikmatan iman yang sampai detik ini kita alhamdulillah masih dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari ini Pak Dondon akan sedikit menguraikan materi yang berkaitan dengan siapa saja yang berhak menerima zakat. Materi ini masih ada kesinambungannya, sangkut pautnya dengan materi tentang amalan yang dilakukan setelah puasa Ramadan. Dan tak terasa ya, kurang lebih 1 bulan lagi kita umat Islam semua di seluruh dunia akan melaksanakan saum Ramadan. Nah, kita mulai. Ada 8 ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Minggu lalu Pak Don sudah share berkaitan dengan siapa saja yang dapat menerima zakat fitrah. Yang pertama, masih ingat adik-adik di rumah? Apa? Iya betul. Yang pertama adalah fakir ya. Nah, fakir siapa? Sebagaimana Pak Don sudah sampaikan di materi minggu lalu ya, fakir adalah orang yang amat sangat sengsara hidupnya ya, hidupnya sangat sengsara, tidak mempunyai harta dan tidak punya tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Nah, dalam arti orang yang fakir seperti ini adalah orang yang tidak bisa bekerja ya, orang yang tidak punya penghasilan sedikit pun, mau bekerja karena dia sudah uzur, sudah tua, ya, jadi dia nggak bisa bekerja. Adapun untuk harta dia tidak punya, rumah tidak punya, kendaraan tidak punya, ataupun apapun dia tidak punya. Nah, ini dimaksud kategori orang yang fakir, ya. Oke. Yang kedua adalah orang miskin. Nah, orang miskin ini, ya, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Orang yang di sini itu orang yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya, dan dalam keadaan kekurangan. Itu yang miskin. Jadi berbeda ya antara fakir dan miskin. Nah, singkatnya atau sederhananya, miskin itu orangnya masih mempunyai pekerjaan, masih mempunyai penghasilan, tapi tidak cukup, tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, ya, kebutuhan sehari-harinya. Misalnya keluarganya ada 5 orang, tapi dia penghasilannya misalnya hanya 20.000 per hari. 20.000 ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang 5 orang itu. Kebutuhan jajannya, kebutuhan makan lauk pauknya sehari-hari, kebutuhan pembelian yang lain-lainnya tidak cukup. Nah, itu kategorinya miskin. Nah, fakir dan miskin sering kita dengar ya, seolah-olah menjadi satu. Padahal
faktanya, kenyataannya tidak ya. Fakir miskin itu berbeda gitu ya. Kemudian orang atau golongan yang dapat menerima zakat berikutnya adalah amilin. Siapakah amilin? Amilin di sini adalah pengurus zakat atau petugas yang mengurusi zakat. Ya, dari mulai dia mengumpulkan zakat, mengambil zakat dari para mustahik, dari para mujaki. Mujaki itu adalah orang yang memberikan zakat, sedangkan mustahik orang yang menerima zakat. Nah, amilin ini orang yang mengumpulkan zakat, mengambil, kemudian mengelolanya, ya, kemudian mendata siapa saja yang berhak menerima zakat dari 8 golongan itu. Dia cari tuh di lingkungan sekitarnya, ya. Nah, kemudian dicatat siapa saja, kemudian dibagikan. Gitu, itu namanya amilin. Nah, amilin di sini juga salah satu golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah mu'alaf. Sering dengar ya, ada di rumah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang baru saja beriman kepada Allah atau orang yang baru memeluk agama Islam. Biasanya mu'alaf ini secara ekonomi belum kuat karena baru hijrah, baru berpindah dari agama sebelumnya yang bukan Islam ke agama Islam. Nah, biasanya ketika perpindahan itu dia tidak bawa apa-apa, tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan apa-apa. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam yang menyatakan bahwa seluruh umat Islam di dunia itu adalah saudara. Ya. Untuk itu kita mempunyai kewajiban untuk membantu, menolong siapa saja yang membutuhkannya, diantaranya para mu'alaf, ya. Nah, mereka karena sudah menjadi bagian dari kita. Umat Islam di seluruh dunia itu diibaratkan dalam hadis itu kalbunyan. Kalbunyan itu seperti suatu bangunan yang saling menopang, yang saling mengokohkan, yang saling menguatkan. Adik-adik, coba perhatikan rumah kita. Rumah kita terdapat dari beberapa elemen, dari beberapa unsur ya. Dari tembok, batu bata, batu, pasir. Ya, kemudian misalnya ada temboknya, ada pintunya, ada atapnya, ada tegelnya ya. Nah, itu satu kesatuan yang menjadikan sebuah rumah. Coba kalau seandainya rumah kita tidak ada atapnya, kira-kira enak nggak? Tidak ya. Nah, makanya dengan keberadaan atap, dengan adanya atap, rumah kita menjadi teduh, menjadi nyaman. Nah, untuk itu atap merupakan satu elemen yang penting dalam rumah. Atau atapnya ada, tapi temboknya tidak ada. Kira-kira atapnya bisa berdiri tidak? Tidak ya, karena atap ditopang oleh tembok. Temboknya ada misalnya ya, tapi pintunya tidak ada. Sama saja tidak aman ya. Mau dikhawatirkan ada binatang yang masuk ke dalam rumah kita karena tidak ada pintu. Nah, itu mengibaratkan bangunan rumah itu seperti umat Islam di seluruh dunia yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan, gitu ya. Nah, tadi mu'alaf itu perlu kita bantu. Jadi mu'alaf merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Seperti itu ya. Kita lanjut deh. Yang kelima adalah hamba sahaya atau budak yang dimerdekakan. Kalau saat ini budak itu ya yang dimerdekakan atau hamba sahaya itu tidak ada, karena itu hanya ada pada zaman Rasul, pada zaman Nabi ya. Sehingga saat ini sudah dihapuskan sistem perbudakan itu. Nah, ini hamba sahaya atau budak ini pada zaman dulu. Nah, perbudakan pada zaman dulu itu diperbolehkan, tapi sekarang sudah dihapuskan. Sudah tidak ada sistem perbudakan atau yang disebut dengan hamba sahaya, ya sudah tidak ada. Tapi pada saat itu, pada zaman dulu, pada zaman Rasul, perbudakan karena diperbolehkan, maka budak tersebut mendapatkan bagian dari zakat fitrah.
Seperti itu ya deh ya. Kita lanjutkan deh. Kemudian yang keenam adalah ghorimin, ya. Gorimin, ya. Gorimin adalah orang yang terlilit oleh hutang. Orang yang terlilit oleh hutang itu disebut dengan gorimin. Hutang seperti apa? Apakah orang yang terlilit hutang karena dia mempunyai kreditan mobil, atau orang yang terlilit hutang karena memang hutangnya untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah, ya. Misalnya dia sering pergi ke luar negeri, dia sering membeli pakaian atau barang-barang yang bermerek yang impor gitu ya. Bukan. Orang yang terlilit hutang di sini adalah orang yang terlilit hutang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk makan hari ini dia ngutang ke warung untuk membeli beras dan minyak misalnya. Untuk membeli lauk pauknya dia ngutang ke tukang sayur. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kemudian bertahun-tahun, akhirnya karena tidak punya penghasilan yang cukup, hutangnya menumpuk. Ya, warung menagih hutang, tukang sayur juga menagih hutang. Nah, dia tidak punya apa-apa, tidak bisa membayarnya. Nah, untuk itu di dalam Islam orang yang seperti ini perlu ditolong. Nah, kalau di bulan Ramadan orang seperti ini mendapatkan bagian ya dari zakat fitrah, karena termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu sendiri. Kalau di bulan lain berarti kita sebagai tetangga, kita sebagai saudara umat Islam harus menolongnya ya. Ya, dibantu untuk kesehariannya atau kebutuhan sehari-harinya. Itu yang keenam, ghorimin, ya, orang yang terlilit hutang. Betul. Yang ketujuh deh, apa ya yang ketujuh? Bentar ya, pada dasarnya itu. Yang ketujuh adalah fisabilillah, atau orang yang berada dalam perjalanan Allah. Siapa yang fisabilillah ini? Yaitu bisa diartikan seperti para ustadz, para pendakwah, orang yang menyampaikan ajaran Islam, misalnya ke pelosok-pelosok negeri ini, ke Papua misalnya ya, ke hutan-hutan ya, itu orang yang mengajarkan agama Islam, yang menyebarkan agama Islam, kemudian dia kehabisan uang, kehabisan bekal. Nah, bila ada orang seperti itu, ada ustadz, ada guru yang seperti itu berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah, karena tadi masuk ke dalam golongan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Gitu ya. Para guru gitu ya, guru-guru, karena dia udah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Nah, mereka juga termasuk kategori 8 golongan yang berhak menerima zakat. Karena guru juga, khususnya di Indonesia, guru sangat kekurangan sekali untuk memenuhi hajat hidupnya. Ya, tidak seperti di luar negeri. Misalnya di Finlandia atau di negara-negara Eropa, guru itu sangat diapresiasi atau sangat dihargai secara finansial, secara ekonomi, karena di sana guru-guru itu disejahterakan. Seperti itu. Berikutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi misalnya hampir mirip dengan tadi fisabilillah. Kalau fisabilillah itu orang-orang yang berada dalam perjalanan Allah, misalnya para tadi ustadz, para guru yang menyampaikan ilmu atau ajaran Islam, tapi mereka misalnya membutuhkan pertolongan, ya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, gitu ya, itu mendapatkan bagian. Dan yang satu lagi adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang bepergian, ya, walaupun dia tidak untuk berdakwah. Misalnya orang yang bepergian di sini adalah orang yang sedang mencari saudaranya di sebuah kota atau daerah, kemudian tiba-tiba misalnya uangnya jatuh atau kecopetan. Nah, dia otomatis tidak bisa untuk melanjutkan perjalanannya dan tidak bisa untuk makan ataupun minum ya di tempat itu. Nah,
orang tersebut mendapatkan bagian dari zakat fitrah dan perlu ditolong seperti itu. Itu adalah Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan atau safar yang perlu pertolongan atau perlu bantuan. Demikian adik-adik, 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Kita ulangi ya. Yang pertama, adik boleh sebutkan di rumah, nanti pada dengar. Yang pertama apa, Dek? Fakir, betul. Yang kedua, miskin, betul. Yang ketiga, apa? Amilin, ya, atau petugas pengumpul zakat. Keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, ya. Kemudian yang kelima, hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Yang kelima, khorimin, orang yang terlilit hutang, ya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang sedang menyebarkan agama Allah atau sedang menyebarkan ajaran Islam, fisabilillah atau dalam perjalanan Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang kekurangan. Itu ya. Oke, 8 golongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang 8 golongan. Jadi 8 golongan yang tadi Bapak sebutkan itu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil wallahu faridatan minallahi wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat atau amilin, para mu'alaf atau orang yang baru saja memeluk agama Islam yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak atau budak, orang-orang yang berhutang atau tadi ghanimin, kemudian untuk jalan Allah atau fisabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan, kemudian sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian adik-adik, mudah-mudahan adik-adik di rumah memahami materi pelajaran fikih hari ini ya, tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Hafalkan di rumah ya, nanti untuk tugasnya menyusul ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.